Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan? Salam sehat, salam hebat. Bertemu lagi dengan saya Agus Rusdianto pada masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang K13 dan cara belajar yang efektif. Are you ready? Materi yang pertama adalah K13. Apa yang dimaksud dengan K13? K13 adalah kurikulum 2013, yaitu kurikulum perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Jadi ini perbaikan dari kurikulum 2006. Apa ciri utama dari kurikulum 2013? Ciri utamanya adalah peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Jadi yang harus aktif dalam proses belajar nanti adalah peserta didik. Anda sekalian yang harus aktif. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Sebagai pembimbing Anda saja dalam kegiatan pembelajaran. Anda yang harus aktif. Ada perbedaan antara kurikulum 2013 SD dan SMP. Dalam kurikulum 2013 SD, mata pelajaran tergabung dalam sebuah tema. Misalkan di sana kita lihat tema 9. Dalam tema 9 tersebut ada beberapa mata pelajaran. Contohnya PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Beda dengan di SMP. Kalau SMP berdiri sendiri. PPKN sendiri, PAPB sendiri, Bahasa Indonesia sendiri, Bahasa Inggris sendiri, IPA sendiri. Jadi di SMP nanti akan dipelajari masing-masing mata pelajaran. Jadi tidak dicatukan dalam sebuah tema. Itulah perbedaan antara kurikulum 2013 SD dan SMP. Jadi ada perbedaan. Tidak sama. Sekali lagi saya tegaskan, SD pakai tema, SMP mata pelajaran sendiri-sendiri. Tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi yang pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi Anda nanti belajarnya akan senang karena sudah dikondisikan terlebih dahulu. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, guru memfasilitasi peserta didik atau Anda untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi Anda harus aktif. Yang ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru dan Anda yang pertama membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Kemudian yang kedua, adanya refleksi. Yang ketiga, guru memberikan penilaian. Yang keempat, guru memberikan umpan balik. Yang kelima, guru akan memperkenalkan atau menjelaskan bagaimana pembelajaran berikutnya. Jadi apa yang harus dipersiapkan, mungkin dengan PR dan sebagainya. Materi yang kedua adalah cara belajar efektif, sehingga nanti Anda bisa belajarnya lebih baik dibanding hari sebelumnya. Bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalkan di taman, atau di pinggir danau, atau di ruang ber-AC. Yang kedua, merakum pokok pembelajaran. Jadi mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka Anda butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Jadi buatlah rangkuman pokok pembelajaran sehingga Anda lebih mudah mengingat dan mengertinya. Kemudian cara yang ketiga adalah belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap.
Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Jadi saling tukar pengetahuan yang bisa memberi pengetahuan kepada yang belum bisa. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Contohnya di PAI ada nabi-nabi ulul azmi, Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Cara yang kelima, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga akan membuat Anda tak merasa bosan. Misalnya pelajaran IPA seperti botani atau vertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu kita bisa membuat sebuah acara belajar yang lebih asyik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 20 menit, siang 25 menit, sore 20 menit, malam 30 menit, tidak terlalu lama. Cara ini sangat aktif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Misalkan malam 3 jam dan sebagainya. Cara yang ketujuh atau yang terakhir, mengerti bukan menghafal. Ya, hal ini paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Jadi mau ujian baru menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya akan kita ingat ketika ujian. Jadi harus mengerti bukan mengingat. Ya, setelah melihat video di atas, maka kerjakan lembar kerja peserta didik di bawah ini. Jadi nanti kerjakan di buku catatan atau buku tugas MPLS. Kerjakan nanti hari Kamis dikumpulkan. Setelah video ini ditayangkan, nanti ada lembar kerja peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Salam sukses selalu. Satu tekad, rengkuh prestasi. Welcome to SMP Negeri 1 Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.